Tetap semangat dalam Tuhan para pemirsa. Dan topik kita pada hari ini berbicara tentang survive. Yaitu berbicara tentang bagaimana kita bisa berjalan secara mandiri, tetapi kita tetap kuat dalam iman. Nah, ini menarik sekali bagi kita semua. Bukan berarti bahwa orang yang survive itu tidak pernah menghadapi sebuah masalah. Atau tidak pernah melewati sebuah masa lalu yang tidak menyenangkan. Tetapi justru lewat peristiwa-peristiwa itulah dia dapat tetap survive. Nah, bersama dengan saya ada seorang anak Tuhan. Dia juga teman pelayanan saya, Saudara Granito. What's up, brother? Nito. Kita berdoa dulu ya, bro ya. Bapak, Engkau baik, Engkau ada dalam diskusi kami ini. Dan Tuhan selalu terlibat di dalam pembicaraan kami. Sehingga setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini pun pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab dulu ya, bro ya. Supaya jadi dasar untuk mengerti tentang tema ini ya, survive ya. Lukas pasal 21. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Baca, bro. Lukas 21 ayat 10 sampai 19. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah, ini sebenarnya ini adalah pemanasan ya. Untuk masuk kepada sebuah target tujuan goal yang sesungguhnya. Jadi ini kan konteksnya tentang permulaan penderitaan. Jadi bicara tentang akhir zaman ya. Nah, yang kita mau lihat adalah bahwa dari tantangan hidup dan begitu cepatnya perubahan. Yang moralnya anjlok, etikanya kacau anak-anak muda sekarang, bro. Kita lihat bahwa begitu banyak tingkat kompromi yang luar biasa ya. Hal yang paling berat dalam hidup ini adalah menghadapi musuh dalam diri kita. Nah, kalau yang tadi kita baca itu kan dari faktor luar ya. Alam bicara, bangsa-bangsa, kerajaan. Ini kan pemanasan. Pemanasannya sudah kelihatan. Bangsa lawan bangsa, kerajaan dan kerajaan. Dan kemudian mengenai tanda-tanda yang lain. Oke, kita baca dulu. Ayat yang ke berapa sekarang? 12. Ayat 12. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Nah, tadi bangsa-bangsa, kerajaan, terus kemudian tarik kepada alam, dan sekarang kepada personal kita nih. Tantangannya lagi udah mulai masuk ke kita. Nah, dia kalau udah masuk ke kita ini jadi masalah yang serius nih. Oke, kita lihat yuk ayat yang 19 terakhir. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberi kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun rambut di kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Hebat ya. Jadi tantangan-tantangan yang begitu kompleks bukan hanya diri kita, tapi orang-orang ring satu kita, bahkan keluarga kita, dan segala macam. Tapi intinya cuma satu. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Kata bertahan dan memperoleh hidup ini bonus nih. Bertahan itu adalah mau tidak mau adalah dari diri kita ya. Untuk kita tetap survive ya dalam posisi itu. Tuh, saya mau nanya dulu tuh mengenai background kamu ya. Ini saya nanya agak lebih pribadi ya. Coba ceritakan saya mengenai kehidupanmu dari masa kecil. Ya, jadi masa kecil saya mungkin bisa dibilang saya dulu kecil tuh tipe orang yang minta A dapat A, minta B dapat B. Sampai satu saat ada waktu di mana saya waktu itu kalau nggak salah kelas 5 SD, 5 atau 6 SD, antara 5 mau ke 6 SD. Kejadian di mana orang tua saya harus berpisah. Dan di situ benar-benar di mana yang saya masih kecil tapi sudah harus mengalami hal seperti itu. Itu usia berapa tuh?
5 6 SD tuh kira-kira tahun 2001, 2001. Pokoknya mulai 2000, 2001, 2002 itu 10, 11, Itu 12 berarti tahun. 10-12 tahun. Oke. Dan itu akhirnya waktu mengalami itu, ya bagaimanapun juga tanda kutip dulu mungkin saya dekat dengan terutama papa saya. Terus akhirnya waktu itu harus berpisah dan akhirnya ya mulailah. Mungkin saya sempat nggak ada arah kali kayak. Bingung mau ngapain nih, udah masih kecil gitu. Saya paling nggak bisa lupa dulu waktu dulu kejadian kerusuhan. Kerusuhan, saya rumah di Cinere. Dulu Cinere, saya juga nggak tahu. Saya waktu masih kecil ya. Saya nggak tahu kejadian kenapa. Pokoknya waktu itu saya tetangga-tetangga semua keluar bawa tongkat. Waktu itu kan karena ada penjarahan ya kayak lagi musim penjarahan semua bawa tongkat. Yang lain semua bapak-bapaknya. Saya cowok anak kecil sendiri saya yang keluar pakai jemuran. Tongkat jemuran tuh tongkat atasnya saya bawa. Karena kenapa? Bapak saya nggak ada waktu itu di rumah. Jadi saya yang keluar sendiri sebagai cowok untuk melindungi mama saya sama kakak saya. Jadinya ya gitulah Kak. Jadinya dulu kecil mungkin bisa dibilang saya bingung mau ngapain. Oke. Tuh kehilangan figur seorang bapak. Ini kan sebuah tantangan ya. Ya. Oh, tadi kita bicara orang menghadapi penderitaan ini segala macam ya. Tapi kan dalam realita hidupnya kita tidak bisa menampik ya. Ada peristiwa-peristiwa yang kamu alami. Dan itu kan sekarang kalau alami dari usia masih kecil sampai sekarang tidak ketemu figur seorang bapak yang tepat gitu loh. Bagaimana kamu, ada rasa kecewa nggak? Saya dulu cewek gini Kak. Dulu saya itu mungkin papa saya tuh keras orangnya. Keras dalam arti dia tuh hobinya tuh bela diri. Hobi bela diri. Terus saya dulu sama kakak saya juga. Saya juga dulu suruh ikut karate. Ikut karate, saya paling ingat dulu adalah kalau saya nggak ikut, pulang pasti udah pecut. Dan saya pernah ngerasain itu sekali. Perih bener. Sorry, keluarga berapa orang? Satu. Berempat. Jadi ada kakak saya, sama papa dulu. Oke. Ya sakit, benar-benar dan akhirnya saya ada satu titik di mana saya tidak menemukan figur bapak. Dan dulu cita-cita saya adalah dulu pernah kalau saya ketemu bapak saya ingin buktiin. Nih Pak, saya waktu itu ikut karate sampai ban biru. Saya waktu itu sempat ada pikiran kalau ketemu mau bilang, nih Pak, gue buktiin. Badan udah lebih besar, gue buktiin saya bisa lawan bapak. Saya sampai ada waktu sempat ada pikiran seperti itu Kak. Pingin gue buktiin nih gue bisa. Jadi ada rasa dendam juga ya? Nah, dulu sempat banget. Ya begitu ya? Mungkin orang lihat saya diam. Tapi saya dulu sempat ada rasa, ayo saya mau tantang berantem nih. Saya udah bisa sekarang. Jadi ada rasa sampai kayak gitu ya? Pingin kayak gitu, pingin buktiin jagoan nih sekarang nih. itu nggak mudah itu ya? Iya. Untuk suasana itu terbangun karena sebuah peristiwa yang pahit ya. Terus bagaimana tuh peristiwa itu kamu bisa kalahkan dalam batinmu? Jadi gini Kak, saya juga mungkin saya waktu masih kecil saya nggak sadar kalau sebenarnya walaupun saya nggak punya bapak, tapi bapak yang di surga lagi nuntun saya. Amin. Kenapa Kak? Karena cita-cita itu puji Tuhan tidak tersampaikan. Kenapa nggak kesampaian? Karena mungkin itu puncak-puncaknya saya gitu waktu SMP SMA. SMP SMA tuh bener-bener yang namanya SMA ya, masih umur-umur segitu kan, remaja, pengen buktiin saya jagoan. Pingin banget. Cuman gak tahu kenapa, gak pernah ketemu. SMP SMA tuh bener-bener gak pernah bisa ketemu. Gak pernah bisa ketemu papa gitu. Untuk buktiin itu gak pernah bisa. Sampai ada satu... Padahal emosi itu udah di puncak ya? Oh ya, saya orangnya emosian Kak. Saya orang emosian ya, turunan dari sananya. Dari akarnya juga ya. Pohonnya. Buah nggak tahu jauh dari pohonnya. Oh, jadinya saya sekarang si buah lagi pengen nunjukin ke pohon nih. Kalau buahnya juga kuat nih. Habis itu, tapi nggak tahu kenapa nggak pernah ketemu sampai ada satu momen di mana saya masuk kuliah. Saya ambil sekolah teologi, ambil jurusan musik gereja. Dan sekolah teologi kan ospeknya tetap rohani dong kayak nggak mungkin ospeknya yang gimana gitu. Akhirnya waktu itu di ospek dan saya dapat tentang hati Bapa. Ya. Hati Bapa dan disitulah saya dipulihkan. Maksudnya gini, walaupun ya oke lah sekarang mungkin sampai sekarang papa saya juga tidak bisa seperti yang saya harapkan dahulu. Tapi bagaimana saya bisa mengampuni papa saya? Karena saya belajar gimana saya bisa menghormati Bapa di surga kalau saya nggak bisa menghormati Bapa saya di dunia. Dan akhirnya benar-benar Tuhan pulihkan, Kak. Tuhan pulihkan dan akhirnya
Setelah saya ospek itulah, waktu itu ada kejadian di mana eyang saya meninggal dalam tahun yang sama. Ini eyang saya dari orang tua papa saya, dua-duanya meninggal. Dalam eyang saya yang pria meninggal awal tahun, akhir tahunnya eyang putri saya yang meninggal. Nah, ini menarik sebentar dulu ya. Para pemirsa, satu hal yang bisa kita kutip dari pembicaraan panjang Nito, ada satu masalah di dalam sebuah keluarga. Bahkan dia sudah punya ide gagasan untuk melakukan dendam juga terhadap bapaknya. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak mengizinkan hal itu terjadi. Bahkan Tuhan berbuat sebaliknya. Hati dia dijamah oleh Tuhan. Dan dia juga mengalami pemulihan untuk dapat menerima bapaknya dan mengampuni bapaknya. Ini adalah satu cara Tuhan yang ajaib. Jadi kalau kita mau bilang bahwa hidup kita ini adalah di dalam genggaman tangan Tuhan, saya sangat setuju. Karena memang kalau kita sudah ada dalam genggaman tangan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk berpikir jahat. Bahkan Tuhan tidak memberikan kita sebuah izin untuk kita melakukan pikiran-pikiran jahat itu. Nah, Nito telah memberikan sebuah penjelasan tentang hal ini. Itu adalah langkah awal untuk melihat kenapa dia bisa bertahan sampai hari ini. Karena itulah yang menjadi poin utama dari setiap kehidupan kita. Nah, itu. Jadi kan udah lewat proses itu. Mengerti tentang arti pengampunan. Tantangan ada ya. Rintangan ada. Tetapi kamu sekarang ada dalam posisi di mana sudah tidak lagi banyak menuntut tetapi mengerti keadaan. Nah, mengerti sampai mengerti keadaan itu kan butuh proses waktu lagi. Nah, terus setelah kamu sekolah kuliah sampai hari ini, komunikasimu dengan papamu bagaimana? Mungkin sudah nggak bisa seintens dulu ya Kak ya. Karena juga sekarang jarak juga jauh sama papa. Tapi saya masih menghormati dia. Kalau ada apa-apa saya SMS dia. Tetap saya komunikasi SMS. Jadinya waktu saya mau wisuda, saya SMS. Kemarin saya dapat berkat pergi Ke Israel. Ya, pergi ke Israel dapat berkat. Itu juga saya SMS papa saya. Walaupun sekarang kondisinya mungkin papa saya tanda kutip jauh dari Tuhan, tapi saya percaya kalau saya bisa mengasihi dia, pasti dia mengerti kalau Tuhan juga mengasihi dia gitu. Amin. Jadinya saya komunikasi. Walaupun kadang-kadang papa saya juga balesnya mungkin tanda kutip, ya saya juga nggak ngerti gitu. Balesnya kadang-kadang bahasanya mungkin agak malu mungkin sama saya dan lain-lain gitu. Tapi saya tetap komunikasi sama papa saya. Saya sekarang sih lewat SMS kalau komunikasi papa saya. Sempat ketemu nggak? Ketemu mungkin yang terakhir tuh yang waktu yang meninggal itu, yang saya meninggal. Mungkin sekarang udah agak susah karena papa, mungkin sekarang malah posisinya mungkin papa yang masih agak malu ketemu saya kali ya. Oke. Tapi dia tahu terus ya berita-berita tentang kamu ya? Tahu. Saya juga sempat dulu kejadian ada yang menarik ini Kak. Saya pernah di Facebook. Pertama kali saya ketemu di Facebook. Saya bilang, masa papa saya kayak gaul juga nih, kayaknya dia pasti ada Facebook ini. Di media online ya? Ya, saya kepo Kak. Saya cari namanya gitu. Ada. Saya udah tahu lama tapi saya nggak add. Karena saya malas hubungan lagi. Tapi ada satu titik di mana saya add dia. Saya add dia dan akhirnya ya ini mungkin cuma di media sosial gitu ya. Tapi ya akhirnya sekarang papa saya jadi tahu saya lewat Facebook juga gitu. Dan berapa kali dia juga komen saya post apa di komen. Ya artinya banyak cara lah ya sekarang ya dengan berbagai media online yang juga menjamur di mana-mana, informasi itu yang jauh jadi dekat kan ya. Ya. Oke, loh. Sekarang kita lupakan. Ya. Kita sudah kubur semua itu. Oke. Kita sudah mengampuni dan kita sudah melupakan semua itu, tetapi kita tetap mengasihi. Itu kata kunci ya untuk kita pegang status Nito. Nah, sampai hari ini biaya hidupmu bagaimana tuh? Untuk buat kehidupanmu, mamamu kerja? Mama enggak. Sekarang kamu survive dengan dirimu. Dan kakak. Dengan kakakmu. Kakakmu kerja ya? Ya. Kakakmu udah menikah? Belum, cuma beda setahun. Oh, beda setahun ya. Iya. Oke, Tutos. Jadi kamu sekarang melayani terus dengan Tuhan? Iya. Bagaimana, indah gak melayani Tuhan? Indah Kak. Saya benar-benar di mana saya diajar Tuhan, benar-benar saat melayani Tuhan saya benar-benar diajar bagaimana bisa untuk, mungkin di mata manusia mungkin saya nggak bisa hidup, mungkin di mata manusia mungkin saya nggak kecukupan, di mata manusia mungkin saya nggak bisa punya kendaraan untuk bisa ke tempat ini. Tapi saya belajar percaya dengan Tuhan, saya belajar percaya dengan rencana Tuhan. Saya percaya banget Kak, bagaimana
waktu saya bisa melayani Tuhan, Tuhan nggak pernah tinggalin saya. Mungkin saya dibanding orang lain mungkin saya tidak wah, tapi saya cukup. Ya. Sampai sekarang saya percaya itu, Tuhan terus melihara saya. Ada cara Tuhan ya, dengan berbagai cara untuk dapat memberkati kita. Ya, betul sekali. Dan Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Betul. Ya kan? Akalnya pun juga, pikiran-pikirannya pun juga susah diselami ya. Ya. Ada kejutan-kejutan yang ajaib ya. Betul, Kak. Nah, itu adalah melayani Tuhan nih. Kan kamu kan juga sekarang juga bantu pelayanan di pemuda gitu ya. Di kadang-kadang bergabung juga dengan pelayanan kami di SLC. Nah, apa yang kamu rasakan di dalam pertumbuhan rohanimu dulu? Secara khusus kamu dengan Tuhan. Saya sih rasa saat saya melayani Tuhan, saya bisa tahu, saya bisa mengerti siapa Bapak saya. Bapak saya yang sesungguhnya yang di surga, Pak. Mungkin kalau misalnya saya banyak jalan bisa saya lari dari jalan Tuhan. Tapi saat saya melayani Tuhan, saya mengerti kemana jalan saya. Mungkin saya masih anak muda, saya anak muda yang biasa. Saya bukan yang benar-benar banget, enggak. Mungkin kadang saya agak belok ke kanan, agak belok ke kiri. Tapi saya tahu saat saya melayani Tuhan dan Tuhan dekat dengan saya, pasti Tuhan kadang-kadang akan langsung lurusin saya lagi. Dan saya rasakan itu, Kak. Saat melayani Tuhan saya tahu jalan hidup mana yang saya pilih. Oh, jadi lebih bijaksana ya? Ya. Lebih berhikmat ya. Terus nggak ada rencana untuk berpikir lebih jauh lagi? Menikah di kemudian hari? Sedang menjajaki? Sedang susun skripsi, Kak. Susun skripsi menikah. Enggak lah. Lagi proses ya? Proses, Kak. Toh, saya mau tanya dulu tuh. Dalam pelayananmu yang kepada anak-anak muda, yang kamu lihat sekarang anak-anak muda bagaimana tuh? Juga banyak gak orang-orang yang kasus seperti kamu dan kemudian kamu datang ke mereka, ternyata mereka sama kamu, Pak, dan kamu bisa memberikan jalan keluar kepada mereka? Banyak, Kak. Saya nggak tahu apalagi tren sekarang ya, tapi kenapa sekarang saya ketemu setiap saya pelayanan di anak muda, entah itu di gereja lokal ataupun saya di tempat lain, pasti ada yang seperti saya kasusnya. Dan sebenarnya mungkin orang berpikir masa lalu saya mungkin buruk, tapi saya bersyukur untuk masa lalu saya. Karena kenapa, Kak? Dengan masa lalu saya bisa memberkati orang yang mengalami sama seperti saya. Nah, itu dia tuh menarik ya. Para pemirsa, bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita, apapun seburuknya itu, dan kita sudah melewati fase-fase seperti itu, justru lewat masa lalu itulah kita dipakai Tuhan untuk juga memberikan jalan keluar kepada mereka yang sama seperti kita di masa lalu. Tuhan itu tidak pernah memanggil kita tanpa sebuah tujuan. Dan Tuhan tidak pernah memakai kita tanpa sebuah maksud. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik yang perlu para pemirsa sadari. Kita bisa survive dalam segala sesuatu karena kita tahu kalau Tuhan sudah memanggilnya, pasti Tuhan juga yang bertanggung jawab terhadap panggilannya itu. Nah, oke tuh. Terus kemudian dalam hal-hal pelayanan yang ada, pernah nggak merasa bahwa terluka dengan pelayanan? Terluka. Mungkin melayani kamu kan di mana-mana kan, dan kamu terlihat kenyataannya, loh, kok ini berbeda ya dengan harapan yang saya lihat gitu loh, yang saya pelajari, yang saya ada dalam pikiran saya. Kan sering sekali banyak orang yang mengalami hal demikian. Kamu bagaimana? Saya sih di dalam pelayanan mungkin bukan terluka ya. Mungkin saya lebih itu kecewa mungkin ya. Yes, sorry. Kecewa dalam arti gini. Saya berapa kali juga pelayanan saya melihat figur. Saya melihat seorang yang mungkin saat saya lihat dia melayani, luar biasa gitu. Tapi pas lihat kehidupannya, loh kok kayak begini gitu. Dan itulah saya belajar, Kak. Bagaimanapun juga seorang pelayan kalau tidak mensertakan Tuhan dalam hidupnya, hanya perform, itu percuma. Nggak ada apa-apa. Jadi posisinya gitu ya. Nah, dalam kecewaan itu kamu melihat itu semakin membuat imanmu kendor, apa membuat kamu semakin kuat dalam Tuhan? Ini yang Tuhan ajarkan pada saya, Kak. Saya justru diajarkan kalau seperti itu, pertama jangan judge seseorang. Yes. Karena itu cuma haknya Tuhan. Saya nggak mau menjudge seseorang, tapi dengan hal seperti itu saya ingin belajar. Saya menjadikan itu sebagai bahan pembelajaran saya supaya saya lebih baik lagi. Jangan seperti itu. Oke, jadi bagus ya. Jadi itu menjadi cermin, jadi pembelajaran buat kamu ya. Nah, memang tuh dalam bertahan untuk hidup ini ya, kamu masih muda gitu ya. Kita harus ditempa lewat sebuah peristiwa-peristiwa yang menurut kita tuh berat ya. Tapi Tuhan tidak pernah mengizinkan kita
menghadapi pencobaan melebihi daripada kekuatan kita. Nah, sering sekali orang tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Nah, proses-proses yang lewati seperti ini tidak mau. Nah, kan itu dibutuhkan kesetiaan dan ketaatan. Antara taat dan setia itu kan dua kata yang berjalan secara simultan yang tidak bisa dipisahkan. Kamu taat pasti kamu setia. Kamu setia pasti kamu taat. Gitu loh. Nah, jadi peristiwa yang kita alami dalam hidup kita ini, waduh, itu kan butuh waktu ya. Saya juga pernah ngekos. Saya ngontrak rumah di salah satu tempat. Saya hidup dari bawah juga, menikmati gitu loh. Ya, saya juga tidak bilang bahwa saya orang yang diberkati, tapi saya orang yang dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Diberkati itu pastilah ya, Tuhan berikan itu, tapi dicukupkan oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kan lewat sebuah proses panjang gitu loh. Nah, proses panjang itu kan kita butuh kesetiaan kan. Nah, atau bagaimana kamu menghadapi tantangan seperti ini, yang tadi kamu bilang ternyata Tuhan cukupkan segala sesuatu. Mamamu berikan appreciate nggak terhadap kondisimu saat ini? Jujur sih ya, saya mungkin kadang-kadang adalah perbedaan pendapat sama mama dan lain-lain sebagai hal. Tapi mama saya satu kata yang mungkin sampai sekarang menguatkan saya adalah, mama bilang gini, mama gak pernah nyesel kamu ambil jalan untuk melayani Tuhan. Kita, mama dan kakak bangga kamu melayani Tuhan. Dan itu sebenarnya suatu kekuatan banget Kak. Karena emang mungkin ada banyak orang di luar yang lihat, ini mah ngapain pelayanan doang, dapat apa? Misalnya orang kan bisa aja bilang ngomong seperti itu. Ya, orang selalu berpikir gitu. Iya kan? Tapi dengan dari keluarga saya nguatin gitu, saya lebih yakin lagi Kak. Kalau misalnya mungkin di mata orang-orang di luar mungkin ya cuma gitu-gitu doang, pelayanan gitu doang cuma di gereja. Tapi saya yakin saya melakukan sesuatu pekerjaan yang sangat besar untuk Tuhan. Nah, ini dia menarik para pemirsa. Nito memberikan penjelasan bahwa mengenai melayani. Ini survive kita kan. Jadi orang selalu menganggap rendah kalau orang melayani itu hidupnya bagaimana. Agak bodoh untuk berpikir sedemikian rupa. Karena kita melayani pribadi yang besar. Kita melayani pribadi yang memiliki pribadi kita. Kita melayani pribadi yang memiliki segalanya. Sehingga kenapa kita harus takut? Maka bedakan antara bekerja dan melayani. Nah, ini dia menarik bagi kita. Jangan mengkerdilkan atau melihat sebelah mata mengenai pelayanan. Karena pelayanan adalah sesuatu yang dikerjakan bagi mereka yang terpanggil. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau bagi mereka saja yang terpanggil dan terpilih, itu diizinkan untuk melayani Tuhan. Nah, dalam prosesnya, perkembangannya, dalam hidupmu, dalam segala situasi yang sekarang sedang kamu alami ya. Ada gak harapan yang besar bahwa aku tidak mau melakukan sesuatu yang sudah dikerjakan oleh papaku. Dan aku tidak mau lakukan itu nanti kelak aku berumah tangga. Saya bisa dibilang saya bersyukur dengan kejadian yang saya alami Kak. Mungkin berat, mungkin berliku-liku kanan kiri semua. Tapi saya sangat bersyukur kenapa? Itu menjadi pembelajaran buat saya. Kalau kelak saya berkeluarga, saya jangan seperti itu. Saya pernah merasakan posisi seperti anak. Sebagai anak, bagaimana sebagai anak yang orang tua yang ayahnya seperti itu. Dan saya sangat amat bertekad kalau saya jadi seorang ayah nanti, saya nggak akan memperlakukan anak saya seperti itu. Cukup saya aja yang ngerasain. Anak saya udah nggak usah. Cukup ya. Ya. Nah, dalam dunia psikologi, kalau orang dunia bilang, kalau orang yang sedang menghadapi masalah seperti kamu, ada kecenderungan untuk melakukan sama seperti bapaknya. Tetapi pandangan itu bisa kita tepis. Kalau kita sudah mengalami sebuah pemulihan lewat sebuah hati bapa, apalah itulah caranya, hanya sebuah sistem, strategi atau apapun. Tapi yang penting dikerjakan oleh pribadi yang sama. Itu Roh Kudus yang mengubah hatimu, mengampuni, bisa melupakan semuanya itu. Sehingga saya mau memberikan penegasan bahwa kamu pribadi yang tidak mungkin sama seperti papamu. Kondisi yang terjadi. Kita tidak mempersalahkan pribadinya, tapi kita lebih kepada keputusan yang diambil pada saat itu.
Nah, ini menarik ya, toh. Jadi, hidupmu masih panjang, toh. Panjang menurut ukuran manusia, quantity. Tetapi bagaimana hari demi hari ini berkualitas. Gitu ya, toh. Jadi ada pergumulan, tapi selalu ada jalan keluar. Nah, ini survive kita nih. Ya. Nah, bagaimana kok? Sekarang ada gak strategi ataupun konsep ataupun planning kamu buat ke depan? Planning mungkin saya mungkin sampai sekarang orang bilang lu mau ngapain gitu. Lu mau ngapain cuma pelayanan-pelayanan doang gitu. Tapi saya mungkin Kak, saya percaya ke depan Tuhan pasti akan percayakan, dan kerinduan saya Kak sebenarnya untuk anak muda. Ya. Saya pingin, karena mungkin nggak tahu ya, saya melihat anak muda sekarang mungkin udah apa ya, proses hidupnya terlalu enak mungkin ya, karena dengan zona nyaman mereka jadi ya gampang aja gitu. Tapi saya pingin lewat hidup saya bisa memberkati anak-anak muda, dan saya bisa katakan, hey, hidup itu nggak semudah itu. Mungkin kalian enak bisa tinggal minta A dapat, minta B dapat. Tapi tidak selamanya begitu. Ya. Bagaimana kalau misalnya jangan sampai kalau mereka ada sesuatu hal yang menimpa mereka, apakah mereka bisa survive? Oleh karena itu saya rindu banget bisa menjangkau anak muda, Kak. Terutama soal melayani. Jadi saya pingin banget gitu bisa mengajarkan anak muda kalau hey, melayani itu bukan kerjaan sampingan gitu. Melayani itu bukan cuman ya udahlah yang penting datang main pulang. Bukan. Ada sesuatu hal yang lebih besar lagi yang bisa lo dapat dari melayani. Oke. Para pemirsa, generasi muda adalah generasi harapan dari setiap gereja maupun bangsa. Oleh sebab itu, zona aman itu oke, tetapi jika tidak di-maintain dengan baik bisa menjadi berhala. Tapi pergumulan yang begitu kuat sekali dan menekan dalam bentuk krisis apapun tidak akan dapat mengendurkan semangatmu dalam melayani Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Nito akan terus dipakai Tuhan. Amin. Kita sudah sampai di penghujung waktu, bro. Oke. Gak terasa kita sudah mau habiskan ini. Closing statement dari kamu sederhana aja buat anak muda. Saya cuma mau bilang ke anak-anak muda dimanapun yang menyaksikan acara ini, setiap proses masalah yang kalian alami bersyukurlah. Seperti saya sering dengar kata sharing Kak Petra, jangan mengeluh, jangan cuma Tuhan sembuhkan saya, Tuhan kasih saya jalan, jangan. Tapi tahu dulu apa maksud tujuan Tuhan kasih masalah kepada kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sesuatu yang menarik ya. Tuhan tidak pernah mencobai, tapi Tuhan menguji kita untuk sesuatu yang lebih baik. Itu ya. Siap. Tetap semangat ya toh. Siap. Dalam Tuhan ya. Siap. Para pemirsa, saya yakin dan percaya dalam diskusi ini kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa ya bro. Yuk. Oh baik Tuhan. Berkati Nito, masa depannya diberkati Tuhan. Orang tuanya mungkin menyaksikan acara ini, baik bapaknya maupun ibunya. Engkau jamah hati mereka dan Engkau berkati. Setiap para pemirsa juga diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Brother, thank you. Sip. Para pemirsa, kita sudah ada di penghujung waktu ini dan khususnya diskusi ini. Dan saya sangat yakin para pemirsa telah diberkati oleh Tuhan. Kita akan ketemu dalam episode-episode berikutnya dengan tema-tema yang menguatkan kita semua, memulihkan, memerdekakan, dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.